Kita tidak punya pilihan lain, Arka. Dan kita tidak punya bukti kalau Naura itu tidak bersalah. Dan kalau kita tidak menurutinya, Naura bisa berada dalam bahaya. Tapi masa iya, Pak? Ini semua permintaan yang gak masuk akal. Masa Naura harus menikah sama orang lain? Kita bisa membuat pernikahan pura-pura, Arka. Tapi yang jadi masalah, apakah ada orang yang mau menikah pura-pura dengan Naura? Pak, tapi Arka yakin, Pak. Cepat atau lambat, Mama pasti tahu kalau ini semua hanya settingan. Ya, memang itu benar. Tapi kan tujuan kita bukan untuk menipu Mama selamanya. Ini cuma mengulur-ngulur waktu supaya Mama kamu percaya kalau Naura mau menikah sama orang lain. Sementara waktu itu, kita berdua cari bukti-bukti bahwa Naura itu tidak bersalah. Si tukang ojek itu. Pak, sepertinya Arka udah nemuin calonnya. Tunggu, biar Arka hubungin dulu. Alea, gue udah nurutin dan ngelakuin apa yang lo minta buat memperjuangin cinta sejati gue. Udah tenang aja, gue udah bantuin lo kok. Gue udah ngomong sama Naura. Gue bilang sama dia kalau dia tuh kemungkinan gak berjodoh sama Arka. Sekarang semuanya beres kan? Yaudah, sekarang kita tinggal nunggu hasilnya aja. Dan gue yakin semuanya bakal berjalan sesuai rencana kita. Semoga aja. Arka, ngapain Arka nelpon ke HP tukang ojek gue? Mendingan lo angkat deh. Halo. Halo nih, gue butuh banget bantuan lo. Bantuan apa? Nyokap gue ngancam gue. Kalau dalam waktu 48 jam, Naura tidak menikah sama orang lain, maka terpaksa Naura akan dimasukkan ke penjara. Dan gue mau lo berpura-pura untuk menikah sama Naura. Gimana? Sebenarnya itu kemauan gue. Ya, tapi masalahnya ini cuma pura-pura. Ini semua cuma untuk mengulur waktu. Karena gue yakin, dalam waktu 48 jam, gue bisa nemuin bukti kalau Naura itu tidak bersalah. Tapi gimana? Kalau misalkan lo nggak berhasil mendapatkan buktinya? Kamu harus adil, Arka. Kalau sampai kamu tidak berhasil mendapatkan bukti, itu artinya Naura harus menikah dengan saya. Dan kamu harus merelakan Naura. Tapi masalahnya, Naura pasti nggak mau sama lo. Oh, jadi kamu lebih memilih Naura masuk penjara daripada menikah dengan orang lain? Egois juga kamu ya? Ray, tolong ya. Tolong lu jangan berusaha untuk mengancam gue balik. Saya sedang tidak mengancam. Tapi semuanya harus adil. Oke. Tapi gimana kalau sampai Naura nggak mau sama lo? Itu semua urusan dan tanggung jawab saya. Tapi yang jelas, jika kejadiannya tidak seperti itu, maka kamu harus melelakan Naura. Dan kamu berhenti mengejar-ngejar Naura. Gimana? Ya sepertinya gue nggak ada pilihan lain. Selain gue harus setuju sama lo. Nak, sebaiknya kamu ke rumah Arka untuk minta maaf sama Bu Vina. Bu, aku ingin melakukan itu. Tapi aku takut kalau aku misalnya melakukan itu, justru nanti keadaan malah berbalik. Dan aku malah membuat orang tuh yakin kalau aku yang bersalah, Bu. Karena kan banyak sekali orang yang menganggap kalau minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Ya kan, Bu? Itu aja sih yang aku khawatirin. Aku mau kok minta maaf. Tapi aku takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naura, kita perlu bicara. Iya, sebentar ya, Bu ya. Naura, tadi Arka menghubungi aku.
Arka nelfon kamu. Dia mau minta tolong sama aku. Permintaannya sangat aneh. Dia meminta aku untuk menikah pura-pura dengan kamu. Arka diancam. Jika dalam waktu 48 jam Arka tidak berhasil menemukan bukti bahwa kamu bukan pelakunya, maka kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, jika dalam waktu 48 jam kamu menikah dengan orang lain, maka Bu Vina akan mencabut semua tuntutannya terhadap kamu, Naura. Makanya Arka minta aku untuk pura-pura. Karena dia yakin dia akan berhasil menemukan bukti bahwa kamu tidak bersalah dalam waktu 48 jam, Naura. Tapi kenapa harus seperti ini, Mas? Naura, kalau aku menganggap semua ini adalah pertanda, kalau Arka berhasil, itu artinya kamu memang berjodoh dengan dia. Tapi kalau Arka gagal, itu artinya kamu tidak berjodoh dengan dia. Kamu tidak ditakdirkan untuk bersatu dengan dia. Dan itu artinya, kamu harus menikah dengan aku. Aku gak percaya semua ini. Kenapa, Naura? Kamu mau jadiin aku bahan taruhan antara kamu dan Arka. Maaf, Mas. Tapi aku gak mau. Naura, Naura, ada apa? Gak ada apa-apa, Bu. Rey, ada apa sebenarnya, Rey? Ada apa? Bu Ira, saya masih belum selesai untuk berbicara sama Naura, Bu. Boleh saya masuk? Iya. Naura, tolong Naura, aku mau bicara. Naura, dengarkan dulu penjelasan aku, Naura. Naura. Naura, buka pintunya, Naura. Rey, sepertinya Naura masih kesal. Gak usah diganggu dulu ya, kasih dia waktu. Ibu benar. Maaf ya, Bu, saya udah bikin keributan malam-malam gini. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Iya, Rey. Naura. Naura, buka pintunya, sayang. Rey sudah pergi. Naura, ada apa? Ada apa? Kenapa kamu nangis, Nak? Aku selalu berpikir kalau Arka tuh mencintai dan juga menghargai aku, Bu. Tapi sekarang aku baru tahu kalau Arka tuh gak menghargai aku. Masa Arka minta aku untuk pura-pura menikah dengan Mas Rey. Dan bahkan aku tuh diminta bener-beneran menikah sama Mas Rey kalau sampai Arka tuh gagal mendapatkan bukti, Bu. Astagfirullahaladzim. Dan yang bikin aku tambah sedih, Bu, Mas Rey, orang yang selama ini aku hormatin, orang yang aku anggap sebagai pelindung, dia malah memanfaatkan situasi ini. Dia akan menikah sama aku kalau Arka tuh gagal mendapatkan bukti, Bu. Aku tuh sedih dijadikan bahan pertaruhan seperti ini. Mereka sama sekali gak mempertimbangkan perasaan aku atau pendapat aku atau kemauan aku gitu, Bu. Aku benar-benar gak mau ketemu sama siapa-siapa dulu ya, Bu ya. Termasuk Arka? Iya, Bu. Aku cuma mau keluar dari kamar kalau polisi datang dan menjemputku, Bu. Karena aku yakin Bu Vina pasti sudah melaporkan aku ke polisi. Tapi Naura, Ibu gak bisa biarin kamu berurusan lagi dengan polisi. Lebih-lebih kamu harus masuk penjara untuk urusan yang tidak kamu buat. Ibu jangan sedih ya. Ibu kan yang selalu ingetin aku bahwa Allah pasti akan nyari jalan keluar, akan memberi jalan keluar untuk setiap masalah kita. Alea. Alea. Rey, duduk. Lo kenapa muka lo kok gitu? Gue udah ikutin semua cara lo. Tapi ternyata cara lo itu justru membuat Naura sedih. Dan dia gak mau ketemu lagi sama gue.
Aduh, Rey, gue minta maaf banget ya. Gue gak ada maksud loh. Serius, gue gak ada maksud. Niat gue emang pertama itu buat bantuin lo. Ya menurut gue yang penting ya, lo udah ngaku ke Arka. Walaupun sebagai dia tukang ojek. Jadi Arka tuh bakal ngelakuin sesuatu. Rey, Arka gak bisa egois kayak gini. Oke, dia cinta sama Naura. Tapi lo lihat faktanya kan. Dia selalu masukin Naura dalam bahaya. Gue ngerti maksud lo baik, Lea. Tapi apa yang gue lakuin ini udah ngebuat Naura sedih. Dan gue gak bisa lihat Naura sedih. Rey, gue ngerti. Gue ngerti banget lo gak bisa ngeliat Naura sedih. Lo cinta sama dia, lo gak mau ngeliat orang yang lo cinta sedih. Tapi gue mohon sama lo, tahan dulu. Ya. Yang penting sekarang kita cari bukti buat bantuin Naura. Naura jangan sampai masuk jebakan Ibu Vina. Sampai dia masuk penjara. Rey, Naura gak boleh di penjara. Ya. Urusan siapa yang nikah sama Naura itu urusan nanti. Sekarang kita harus tolongin dia. Lo bener, Lea. Kita harus cari bukti sekarang. Masalahnya cari bukti di mana? Arka bilang kalau dia bakal nganter nyokapnya ke dokter. Bareng juga sama nyokap gue. Sedangkan setahu gue nyokap gue itu kan lagi ada di Bogor. Lagi ada di rumah Tante Moza. Ya udah. Kalau begitu kita berdua harus ke Bogor. Kita datang ke rumah Tante Moza. Kita cari tahu rencana mereka. Oke, gue setuju. Berhenti bentar ya. Gue mau telepon si Arka. Ini kan nomor tukang ojek itu. Iya, halo, ada apa? Halo Arka. Saya sudah sampaikan semua isi pembicaraan kita ke Naura. Tapi dia justru marah dan gak mau lagi ketemu sama saya. Dia menganggap kamu sama saya itu mempermainkan pernikahan. Lo tuh gimana sih? Lo pasti salah ngomong sama dia. Gimana saya mau jelasin? Naura marah dan masuk kamar. Dia udah gak mau lagi ketemu sama saya. Ya udah. Ini aja nanti biar gue pikirin jalan keluar yang terbaik, ya. Ada apa, Arka? Ini tukang ojek itu, Pak. Aku minta sama tukang ojek itu untuk pura-pura sama semua orang, termasuk sama Mama. Kalau dia sama Naura itu menikah. Apa? Ya, aku terpaksa, Pak. Karena aku nggak ada pilihan lain. Ini semua karena Mama. Mama yang sudah mengancam Naura. Kalau sampai aku nggak dapetin bukti, Naura pasti akan dipenjarain sama Mama. Dan aku nggak mau semua itu terjadi, Pak. Arka, tukang ojek itu mau menikah beneran dengan Naura. Bukan untuk mengulur waktu pastinya. Iya, Pak. Tukang ojek itu emang bilang kayak gitu, Pak. Dan dia juga bilang, dalam waktu 48 jam, aku nggak bisa nemuin bukti. Aku terpaksa harus merelakan Naura untuk dia. Dan parahnya lagi, setelah tukang ojek itu ngomong sama Naura jadi marah, Pak. Naura marah sama tukang ojek itu dan juga aku. Naura bilang kalau aku sama tukang ojek itu cuma mempermainkan masalah pernikahan aku sama Naura. Padahal aku sama sekali, Pak, nggak bermaksud seperti itu. Aku cuma ingin menyelamatkan Naura agar Naura tidak dipenjara. Itu aja, nggak lebih, Pak. Arka, kalau seperti ini, Papa ngerasa sangat bersalah. Karena secara tidak langsung, ini adalah ide Papa. Sudah, biar Papa yang bicara sama Naura. Lebih baik untuk saat ini jangan, Pak. Tolong Papa serahin semua ke Arka dulu. Coba Arka bicara baik-baik sama Naura. Mungkin Naura sama tukang ojek itu jadi benci, tapi mungkin sama Arka Naura bisa pelan-pelan luluh. Kasih waktu sebentar ya, Pak. Sudahlah, semoga saja Naura tidak salah paham lagi. Semoga, Pak.